Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya pada PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh sebelum kita melakukan praktek blog. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peralatan bantu pada pengelasan oksi asetilin welding. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang peralatan utama ya pada pengelasan oksi asetilin welding. Nah, sekarang kita belajar tentang peralatan bantu ya pada pengelasan oksi asetilin welding. Nah, peralatan bantu ini ya merupakan peralatan yang digunakan ya untuk membantu proses pengelasan ya pada saat pengesetan ya, kemudian pengesetan, kemudian proses pengelasan, kemudian setelah proses pengelasan. Nah, baik, kita mulai untuk alat bantu yang pertama, yaitu korek atau pemantik. Nah, korek atau pemantik yang digunakan pada proses pengelasan oksi asetilin welding ya, itu tidak boleh menggunakan korek yang berupa gas ya, yang biasa digunakan kita untuk kebutuhan sehari-hari. Itu tidak boleh ya. Mengapa? Karena ketika korek gas itu kita letakkan di atas meja las ya, kita lupa dan kita mengarahkan grinder lasnya itu tidak sengaja kena wadahnya korek api gas, maka bisa jadi korek api gas tersebut akan meledak ya. Nah, maka yang paling aman ya ketika kita mengelas oksi asetilin welding yaitu menggunakan korek berjenis pemantik. Jadi korek-korek yang ini yang ditampilkan pada slide ini merupakan korek api jenis pemantik ya. Dia bahan bakarnya hanya batu korek saja. Sehingga ketika terkena api dari grinder las bahasanya tidak menimbulkan ledakan atau menimbulkan bahaya. Nah, ini ada yang jenis yang nomor 1 ya. Ini tinggal tuasnya nanti digenggam saja, ditekan, ini nanti akan muncul apinya di sini. Kemudian yang nomor 2 ini juga sama, ini ditekan saja ini, ditekan ke sini, nanti di ujung sini akan keluar apinya. Percikan api ya, bukan api tapi percikan. Nah, kemudian ini juga sama dengan yang nomor 2, yang nomor 3 ini. Nah, ini juga di sini ada batu koreknya. Nanti kita tekan saja cetek ini nanti akan keluar percikan. Nah, yang dibutuhkan untuk menyalakan api pada las OAW yaitu sebuah percikan api saja ya, bukan api dari korek gas. Karena bahan bakarnya OAW sendiri itu kan merupakan gas, yaitu gas oksigen dan asetilin. Nah, maka itu bisa sekali ya dengan menggunakan percikan api saja itu sudah bisa langsung menyala. Nah, maka yang digunakan yaitu korek berjenis pemantik ya. Tidak disarankan menggunakan korek berjenis gas ya. Karena kalau kita lupa ya, korek gasnya kena apinya dari grinder las ya, bisa meledak. Itu ya. Kemudian ada tang penjepit. Nah, tang penjepit ini fungsinya yaitu setelah kita melakukan proses pengelasan ya, atau saat proses pengelasan itu kita bisa memegang benda yang telah kita las itu menggunakan tang penjepit ya, supaya sarung tangan atau tangan kita itu tidak terkena benda yang masih panas. Karena kita tahu benda yang kita las itu suhunya kan bisa sampai 1000 derajat Celcius lebih ya. Nah, maka di situ hati-hati ketika menggunakan sarung tangan atau hanya tangan kosong tidak memakai sarung tangan ya. Hati-hati itu bisa langsung melepuh untuk daging maupun kulitnya ya.
Itu jadi ketika memegang benda yang masih baru dilas ya, bisa menggunakan tang penjepit ini ya. Itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jarum pembersih. Nah, jarum pembersih ini fungsinya yaitu untuk membersihkan kotoran ya yang ada pada tip las. Tip las itu merupakan lubang ujung dari blender las. Lah, tip ini bisa diganti ya, besar kecilnya ada ukurannya yang kemarin kita pelajari. Ada tip nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini lubangnya apabila tersumbat ya. Apabila tersumbat kan pasti terdapat bunyi yang nging gitu. Pada apa namanya? Pada saat kita mengelas itu ada bunyi nging, kalau enggak di situ juga keluarnya berbet. Nah, kita lepas dulu tipnya ya, kemudian kita bersihkan pakai jarum pembersih ini. Ya, itu. Jadi ketika kotor, tip lasnya bisa kita bersihkan dengan jarum pembersih ini. Itu. Nah, dan peralatan bantu yang selanjutnya yaitu kita perlu menyediakan kunci tabung. Nah, kunci tabung ini merupakan alat vital ya pada gas asetilin ya. Karena kunci tabung ini harus selalu melekat pada pada tutup atau tutup atau di atasnya tabung gas asetilin. Karena apa ya? Karena kunci tabung ini apabila terjadi hal-hal yang bahasanya membahayakan, contohlah selangnya terbakar, selang selang gas OAW-nya, itu kita bisa langsung menutup ya aliran gas ya melalui katup yang di atas ini menggunakan kunci tabung ya. Terutama pada tabung gas asetilin. Kunci tabung ini harus selalu melekat di atasnya. Nah, kalau terjadi apa-apa kan kita tidak usah bingung mencari kunci tabung di mana. Langsung saja mendekati tabung gas asetilinnya, kita kunci atau kita tutup aliran gasnya menggunakan kunci tabung. Maka dalam proses pengelasan, kunci tabung ini harus melekat pada tabung gas asetilin ya. Ya, terutama di bagian atasnya dengan katupnya itu ya. Itu. Kalau oksigen bagaimana, Pak? Kalau oksigen itu ya kalau ada ya juga lebih bagus, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Karena yang menjadi sumber bahan bakar kan asetilin ya. Maka yang kita stop alirannya yaitu asetilin dulu, baru oksigen ya. Seperti itu. Nah, ini kunci tabung. Kemudian peralatan selanjutnya yaitu sikat kawat ya. Nah, sikat kawat ini berfungsi untuk membersihkan benda kerja ya atau benda yang sudah kita las supaya tidak terlihat kotor atau menghitam. Kadang kan kita setelah melakukan proses pengelasan dengan OAW, benda itu kan tertutup dengan jelaga ya hitam, kemudian supaya mengkilat, kita bisa menggosoknya menggunakan sikat kawat ini. Nah, sikat kawat itu ada ya dua jenis ya. Yang pertama itu menggunakan gagang kayu, yang kedua menggunakan gagang besi dan plastik. Yang plastik sama gagang besi ini ya, itu harganya lebih mahal ya, yang lebih murah yang ini. Maka di bengkel-bengkel las karbit itu rata-rata menggunakannya yang kayu. Di sekolahan pun juga sama menggunakan kayu. Namun untuk sekolahan juga ada yang punya atau menggunakan yang versi baja dan versi plastik dan besi. Karena ini lebih awet ya. Lebih awet ketimbang yang kayu seperti itu. Harganya lebih mahal, lebih awet, yang ini lebih murah. Tetapi ya ininya kawatnya gampang sekali gampang sekali brodol seperti itu. Nah, kemudian kunci Inggris dan obeng. Nah, kunci Inggris dan obeng ini ya berfungsi ketika kita mulai men-setting atau memasang peralatan utama OAW ya. Nah, kunci Inggris ini fungsinya untuk memasang regulator
pada tabung gas, ya. Itu. Kemudian kalau obeng berfungsi untuk apa, Pak? Untuk mengencangkan, ya, mengencangkan pengikat selang pada OAW. Jadi di situ kan ada pengikatnya, ya, pengikat apa ya? Pengikat selang las, ya. Itu nanti dikencangkan menggunakan obeng ini, ya, obeng min. Itu. Nah, maka kedua kunci ini sangat berperan penting dalam pengesetan OAW, ya. Itu. Nah, kemudian tak lupa ya setelah kita pasangkan peralatan utama, kita setting, kita pasang, jangan lupa air sabun juga sangat vital. Nah, kenapa kok sangat vital? Karena berfungsi untuk mendeteksi adanya kebocoran pada sambungan-sambungan OAW, ya. Bisa dari sambungan tabung ke regulator, bisa dari regulator ke selang, bisa dari selang ke blender. Nah, itu silahkan nanti sebelum mulai proses pengelasan juga dicek, ya. Utamanya di sambungan regulator, kemudian apa namanya, selang, kemudian tutup atau katup tabungnya, ya, yang atas. Nah, bahan baku sabunnya bisa menggunakan sabun colek ini, ya, atau sabunnya bahasanya sabun cuci. Dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikasih air, kemudian dikocok-kocok sehingga bergelembung. Nah, gelembung ini nanti ketika diberikan pada selang atau regulator, sambungan regulator dengan tabung, maka apabila ada kebocoran, akan tampak gelembung yang meletup-letup. Nah, itu. Itu fungsinya air sabun ya, untuk mendeteksi kebocoran gas pada sambungan OAW, ya. Sambungan selang, sambungan regulator dengan tabung, dan lain sebagainya. Itu, ya. Untuk air sabun, kemudian untuk OAW, ya. Untuk bahan tambah, ya, ketika kita mengelas 2 buah plat, ya, atau 2 buah pipa, itu kita bisa menggunakan bahan tambah, ya, seperti yang model ini. Yaitu baja atau apa ya namanya, filler, ya. Ini yang modelnya itu adalah stick, ya. Ini yang direkomendasikan secara ISO, ya. Mohon maaf terpencet. Ini yang direkomendasikan secara ISO karena ini campurannya tidak ada kandungan galvanis, ya. Ini murni ya untuk bahan tambah. Kalau yang ini, ya, ini biasanya dipakai oleh bengkel-bengkel di pinggir jalan, ya. Bengkel-bengkel laskar di pinggir jalan, ini pakai kawat jemuran, ya. Bisa pakai kawat jemuran, Pak, bisa, ya. Tapi kawat jemuran ini ada apa ya, zat di dalamnya yaitu galvanis yang membuat sambungan las itu intinya itu tidak apa ya, tidak sesuai spesifikasi lah, bisa menyebabkan cacat pengelasan, ya. Itu atau sambungannya kurang kuat. Nah, maka yang sesuai rekomendasi dari apa ISO adalah yang versi stick ini. Karena ini tidak mengandung galvanis, ini murni apa baja, ya. Kemudian yang ini untuk ini harganya memang lebih murah, ya. Kawat jemuran itu, tapi untuk hasilnya ya kurang direkomendasikan, ya. Itu. Nah, itu ya untuk filler. Jadi ada 2 jenis, ada yang stick, ya, yang direkomendasikan sesuai dengan ISO ini. Kemudian yang ini kawat jemuran itu yang banyak dipakai pada bengkel-bengkel laskarbit di pinggir jalan itu. Nah, ini juga bisa, tetapi ya mohon maaf, kemungkinan kekuatannya juga berbeda dengan yang ini ketika digunakan. Itu, kekuatan hasil las-lasannya loh ya, berbeda dengan ini, ya. Kemudian ini juga ada kandungan galvanisnya. Itu. Nah, itu untuk apa namanya? Peralatan bantu las OAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.